Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Latifah Nuraini MPD selaku dosen pengkampu mata kuliah pembelajaran Matematika MI, dan tidak lupa teman-temanku semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Mbak Lutfiatin Hafifah, yang kedua Mbak Nadia Zakiatul Miskiah, yang ketiga Mbak Asti Wulaningrum, yang keempat Mbak Rizka Arisa Fitri, selanjutnya saya sendiri Muhammad Dimyati, dan yang terakhir Mbak Sifanah Karimatul Zahwa. Sebelum diskusi kali ini kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan dengan membaca suratul Fatihah diskusi kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala niyati sholihah. Al-Fatihah. Dan selanjutnya adalah pembacaan materi dengan tema model-model pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Mbak Lutfiatin Khafifah dan kawan-kawan, dan nanti setelah pembacaan materi langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo. Sedikit tentang karakteristik matematika. Karakteristik matematika secara umum ada 6. Yang pertama ada memiliki objek kajian yang abstrak, yang kedua mengacu pada kesempatan, yang ketiga berpola pikir deduktif, yang keempat konsisten dalam sistemnya, yang kelima memiliki simbol yang kosong dari arti, yang keenam memperhatikan semesta pembicaraan. Yang pertama memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Objek matematika adalah objek mental atau pikiran, oleh karena itu bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi atau skill, dan prinsip. Fakta adalah sembarang permufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah nama dan simbol dalam atau notasi atau lambang. Contoh 2 adalah simbol untuk bilangan 2. Konsep adalah ide atau abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Contoh konsep lingkaran didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Operasi adalah aturan pengajaran, hitungan, aljabar, matematika, dan lain-lain. Untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui, operasi yang dipelajari siswa SD adalah operasi hitung. Contoh, pada 2 tambah 5 sama dengan 7. Fakta tambah adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan 5 yang diketahui. Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema, atau dalil sifat DLL. Contoh, pernyataan bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebarnya merupakan prinsip. Yang kedua, mengacu pada kesempatan. Fakta matematika meliputi istilah nama dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadi pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Pembahasan matematika bertumpu pada kesepakatan. Contoh, lambang bilangan 1, 2, 3 adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Lambang bilangan itu menjadi acuan pada pembahasan matematika yang relevan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatin Khafifah dari PGMI 3B. NIM saya 121300120. Saya akan melanjutkan yaitu nomor 2, mengacu pada kesepakatan. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Contohnya, lambang bilangan 1, 2, 3 adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Selanjutnya, nomor 3 yaitu mempunyai pola pikir deduktif. Matematika mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila seorang siswa telah belajar konsep persegi, kemudian ia dibawa ke suatu tempat atau situasi baru untuk ia mengidentifikasikan benda-benda di sekitarnya yang berbentuk persegi, maka berarti siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif. Selanjutnya, konsisten dalam sistemnya. Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan. Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar, dan dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometrik. Konsisten ini mencakup dalam hal makna maupun nilai kebenarannya. Contohnya, bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi 4 yang tepat sepasang sisinya sejajar, maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang termasuk trapesium. Mengapa? Karena jajaran genjang mempunyai 2 sisi sejajar. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum, simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contoh, simbol X tidak ada artinya bila kemudian kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X menjadi bermakna. Artinya, X mewakili suatu bilangan bulat. Pada model matematika, X ditambah Y sama dengan 40. X dan Y tidak berarti kecuali bila kemudian dinyatakan konteks dari model itu. Misalnya, X dan Y mewakili panjang suatu sisi bangun datar tertentu, atau X dan Y mewakili banyak barang jenis 1 dan 2 yang dijual di suatu toko. Kekosongan arti dari simbol-simbol dan model-model matematika merupakan kekuatan matematika, karena dengan hal itu matematika dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang poin terakhir yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup dan semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup dan semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Contoh, bila dijumpai model matematika 4x sama dengan 10, kemudian akan dicari nilai X, maka penyelesaiannya tergantung pada semesta pembicaraan. Bila semesta pembicaraan himpunan bilangan bulat, maka tidak ada penyelesaiannya. Mengapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang bila dikalikan 4 hasilnya 10. Bila semesta berbicara dengan bilangan rasional, maka penyelesaiannya permasalahan adalah X sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Mbak Asti. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Asti Wulandiningrum, NIM 19130085 dari PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran matematika. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan antara siswa dengan guru dan antar sesama siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Usman, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal belajar mengajar matematika, perlu diketahui karakteristik matematika. Dengan mengetahui karakteristik matematika, maka seharusnya perlu diketahui bagaimana belajar dan mengajar matematika. Karakteristik matematika yang dimaksud adalah objek matematika. Karakteristik matematika yang bersifat abstrak. Materi matematika disusun secara hierarkis dan cara penalaran matematika adalah deduktif. Objek matematika bersifat abstrak, maka belajar matematika memerlukan daya nalar yang tinggi. Demikian pula dalam mengajar matematika, guru harus mampu mengabstraksikan objek-objek matematika dengan baik sehingga siswa dapat memahami objek matematika yang diajarkan. Materi matematika disusun secara hierarkis, artinya suatu topik matematika akan merupakan prasyarat bagi topik berikutnya. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu topik matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi proses belajar mengajar matematika tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model pembelajaran. Yang kedua yaitu konsep yang berkembang. Konsep yang berkembang dari konsep dasar merupakan sifat atau penerapan dari konsep-konsep dasar. Konsep yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari konsep-konsep dasar dan dalam mempelajarinya memerlukan pengetahuan tentang konsep dasar. Dengan kata lain, konsep jenis ini akan mudah difahami oleh para siswa apabila mereka telah menguasai konsep prasyaratnya, yaitu konsep dasarnya. Contohnya pengenalan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Misalnya 2 plus 1 sama dengan 1 plus 2, 3 plus 2 sama dengan 2 plus 3, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu konsep yang harus dibina keterampilannya. Konsep yang termasuk ke dalam jenis konsep ini yaitu konsep-konsep dasar atau konsep yang berkembang. Konsep-konsep jenis ini perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari guru sehingga para siswanya itu mempunyai keterampilan dalam menggunakan atau menampilkan konsep-konsep dasar maupun konsep-konsep yang berkembang. Dengan adanya pembinaan keterampilan terhadap konsep-konsep ini, diharapkan proses pembelajaran matematika dapat mengkaji isu-isu tentang kurangnya keterampilan berhitung. Contohnya menyelesaikan soal cerita sederhana yang melibatkan penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 5. Misalnya, Tati mempunyai 2 permen. 1. Ia membeli lagi 3 permen. Berapakah banyaknya permen Tati sekarang? Sekian dan terima kasih.